Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan. Saya adalah mahasiswa PPG batch kedua tahun 2025. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dalam materi mengenal isi dan kandungan dalam surah Ad-Duha. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Coba Abi tanya dulu yang bagus. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Coba ulangi ya. Abi tanya kaifa halukum, maka jawabnya alhamdulillah bi khair. Oke. Kaifa halukum? Kurang semangat. Kaifa halukum? Oke. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, Abi absen dulu ya. Yang pertama, Raisa, ada Raisa? Hadir begitulah. Ulangi ya, Raisa. Intan. Oke, kemudian Nindi. Sadlin. Bagas. Bilkis. Akila. Felisa. Raka. Jihan. Maryam. Raihan. Oke. Baik, berarti semuanya sudah hadir. Ayo, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya kita baca dulu surah Al-Fatihah. Bacanya tartil. Tartil itu bacanya tak cepat, tak juga lambat, sesuai dengan makharijul hurufnya. Oke? Yuk kita baca mulai ta'awuz. 1 2 3. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuq. Oke. Alhamdulillah sudah kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita baca doa belajar. Mudah-mudahan kita semuanya belajarnya hari ini dengan baik dan lancar. Oke. Yuk, sebelum kita ini supaya tumbuh rasa nasionalisme kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Garuda Pancasila. Oke? Ayo berdiri semuanya, ayo. Biar semangat nyanyinya. Ikuti aja.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku, ayo maju, maju. Oke, masih semangat? Coba dulu yuk, tepuk semangat. Lebih semangat. Oke, semuanya masih semangat rupanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Kemarin kita sudah belajar tentang surah yang lain. Hari ini kita fokus pada surah Ad-Duha. Oke, sebelum kita masuk pada surah Ad-Duha, Abi ingin kalian tahu supaya surah Ad-Duha itu apa yang mau kita pelajari. Coba sekarang Abi tanya dulu. Pernah nggak kalian dengar tentang surah Ad-Duha? Nah, surah Ad-Duha ini biasa dibaca sama imam-imam ketika sholat di masjid, kan? Kemudian ketika belajar, sebelum belajar baca surah Ad-Duha. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, lihat semuanya, perhatikan kemari semua. Yang pertama, peserta didik mampu membaca surah Ad-Duha dengan tartil dan sesuai dengan hukum tajwid. Jadi baca surah Ad-Duha itu nggak boleh asal-asalan. Karena kalau bahasa Arab dibaca sedikit salah menyebutkan hurufnya, maka berubah artinya. Oke. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan arti surah Ad-Duha, jumlah ayatnya, kemudian kelompok surahnya, dan di mana tempat turunnya. Ketiga, peserta didik menunjukkan pemahaman surah Ad-Duha melalui karya kreatif, yaitu. Oke, anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang surah Ad-Duha. Ya, baik. Sebelum nanti kita baca sama-sama, Abi dulu bacakan. Setelah itu baru nanti anak-anaknya. Ya, Abi baca dengan makharijul huruf yang baik dan benar supaya nanti sama-sama kita baca, ya. Oke, Abi baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ayat 1. Yang punya Quran boleh lihat Quran. Kalau yang bawa juz amma boleh dibuka juz ammanya. Kalau yang tak bawa boleh lihat ini, ya. Lihat ayat pertama. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar. Bisa? Oke, yuk. Kita sama-sama baca per ayat, ya. Ayo ayat 1 dulu, mulai ta'awun sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy shaitonir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Wadduha. Ayat 2. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ailan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Udah? Kita sudah hafalkan surah Ad-Duha. Kira-kira dari anak-anak semuanya ada yang hafal surah Ad-Duha? Siapa? Sadlin. Bisa dibaca tanpa melihat? Oke, coba Sadlin berdiri. Yuk, coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman. Ulangi. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Sadlin. Luar biasa. Udah? Oke. Anak-anak Abi semuanya, setelah kita lafalkan surah Ad-Duha, sekarang kita masuk pada materi surah Ad-Duha. Ya. Oke. Kita lihat. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita lihat dulu. Ada satu lagu tentang surah Ad-Duha. Ikuti. Sama ikuti ya. Surah Duha artinya waktu pagi. Surah Duha terdiri 11 ayat. Surah Duha diturunkan di Makkah. Golongannya surah termasuk Makkiyah. Nah, oke. Jadi semua kita udah ada gambaran nih, kan? Surah Ad-Duha tentang apa? Kemudian ayatnya berapa? Termasuk golongan surah apa? Dan urutan yang keberapa? Betul? Oke. Baik. Jadi anak-anak Bapak semuanya, anak-anak Abi semuanya, dengarkan. Jadi surah Ad-Duha yang pertama, bentar ya. Kita lihat pembahasan kita pertama tentang Ad-Duha. Oke. Tadi apa artinya Ad-Duha? Apa artinya Ad-Duha tadi? Ada yang tahu? Apa arti Ad-Duha? Apa Sadlin? Itu adalah golongan surahnya. Ad-Duha itu apa artinya? Ad-Duha itu artinya waktu duha.
Arti dari surah Ad-Duha, Ad-Duha itu artinya adalah waktu duha. Allah bilang Wad-Duha. Apa artinya? Waktu duha. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Allah mengawali ayat dari huruf waw, berarti Allah di situ dia bersumpah. Apa yang disumpah Allah? Berarti dalam waktu ini sangat penting. Waktuha, demi waktu duha. Allah bersumpah nggak di situ? Misal kita sumpah, woi demi Allah, bersumpah nggak? Di mana bukti bersumpahnya? Karena ada deminya. Coba ini waktuha, demi waktu duha, berarti siapa yang bersumpah di situ? Allah. Kenapa duha ini? Udah. Pertama, surah Ad-Duha tadi urutannya surah yang keberapa? 93 dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada berapa surah? 114 surah. Ad-Duha urutan yang ke 93. Urutan surah yang ke 93 dalam Quran. Berapa ayat? Berapa ayat ya? 11. Udah kita baca tadi. Ada 11 ayat. Diturunkan di mana? Di Makkah. Bagus, diturunkan di Makkah. Kalau surah yang diturunkan di Makkah, berarti dia golongan surah Makkiyah. Jadi Quran itu Quran itu surahnya 114 surah, turunnya cuma di 2 tempat saja. Kalau enggak Mekah, Madinah. Jadi golongan surahnya cuma 2. Kalau enggak Makkiyah, Madaniyah. Kalau dia surahnya diturunkan di Mekah, berarti dia golongan surah Makkiyah. Bagus. Kalau dia surahnya diturunkan di Madinah, berarti dia golongan surah Madaniyah. Udah? Paham Tom? Oke. Baik. Sekarang ini pelajaran kita hari ini. Sebelum semuanya udah paham kan? Oke. Sekarang Abi akan membuat kalian menjadi 3 kelompok, ya. Oke. Ini udah Abi bagi timnya, kelompoknya. Nanti kalian akan Abi kasih tugas. Tugasnya itu adalah setiap kelompok menuliskan pertama arti dari Ad-Duha itu apa. Udah. Kemudian yang kedua, berapa jumlah ayatnya. Yang ketiga, surah Ad-Duha itu tergolong surah apa. Yang keempat, urutan surah yang keberapa. Yang kelima, apa asbabun nuzulnya. Dan yang keenam, apa isi kandungan dari surah Ad-Duha. Bisa? Oke. Ini akan Abi bagi. Oke, ini udah terbagi ya kelompoknya ya. Satu kelompok ada 4 orang. Maka nanti kerjasama Abi bagikan ya. Setiap kelompok nanti mengerjakan 1. Oke. Diskusi sama kawannya, silakan dikerjakan ya. Langsung dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Buat nama kelompoknya, kelompok berapa. Dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. 1, 2, 3. Buat kelompoknya di atas, kelompok berapa. Sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, sepertinya kelompok 1 dah mulai menulis. Apa yang kira-kira ditulis?
Coba didiskusikan. Apa yang ini kelompok 2 nih? Kelompok 2 yuk coba berunding. Apa yang akan dikerjakan ditulis. Kelompok 3 gitu juga ya. Oke, anak-anak sudah selesai? Oke, baik. Sekarang setiap perkelompok nanti setiap kelompok presentasi ke depan apa yang kalian kerjakan tadi. Baik? Oke, siap? Oke, mulai kelompok 1 dulu. Yuk, kelompok 1 maju ke depan. Siapa yang akan presentasi? Ayo, pegang mic-nya. Sini aja. Pegang di sini. Ya, kantongnya. Kami dari kelompok 1 gitu ya. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan jawaban kami. Yang pertama, arti ad-duha, yaitu waktu duha. Jumlah ayatnya 11 ayat. Tergolong dari surah Makkiyah. Urutan surahnya ke 93. Asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah karena orang-orang kafir mengatakan Nabi bahwa Allah tidak peduli lagi. Pokok dan isi kandungan surah, dan juga dilarang menghardikan anak yatim dan meminta-minta. Oke, bagus. Kasih aplaus semua untuk kelompok 1. Terima kasih. Kembali kelompok 1 ya. Yuk. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Ini ladies first. Para wanita-wanita soleha. Pegang. Ini. Gak usah dekat kali. Gitu aja udah sedikit. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan surat ad-duha. Arti ad-duha demi waktu duha. Jumlah ayatnya 11 ayat. Tergolong surah Makkiyah. Urutan surat ke-93. Asbun nuzul karena orang kafir mengatakan kepada Nabi bahwa Allah tidak peduli kepada Nabi. Pokok dan isi kandungan surat, dan juga dilarang mengadib anak yatim dan orang meminta-minta. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Baik, selanjutnya kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Apa yang sudah dikerjakan dari kelompok 3? Silakan siapa yang mau membacakan? Ayo, pegang ininya ya. Oke, baca. Arti ad-duha, waktu duha. Jumlah ayatnya 11 ayat. Tergolong surah Makkiyah. Urutan surahnya 93. Asbabun nuzul, karena orang-orang kafir menghina Nabi bahwasannya Allah tidak peduli dengan nabinya. Pokok dan isi kandungan surah, dilarang menghardi anak yatim dan meminta-minta. Oke, bagus. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Baik, terima kasih. Kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah? Jadi dari sini sudah paham semua ya? Sudah paham apa yang dimaksud dengan surah ad-duha? Kemudian berapa ayatnya? Urutan surah yang keberapa? Maksud dari surah ad-duha sampai asbabun nuzul dari surah ad-duha. Oke. Baik. Sekarang ada tugas untuk kalian. Nanti tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri ya, supaya untuk mengukur sampai di mana pemahaman kita tentang surah ad-duha. Ya. Ini Abi bagikan satu orang satu. Langsung dikerjakan ya.
Nah. Ini, bagikan ya. Silakan dikerjakan. Nanti akan dikumpulkan. Setelah selesai kumpulkan. Buat nama jangan lupa ya. Di yang jawabannya disilang. Kalau nggak disilang dibuleti pun boleh. Sudah selesai? Oke. Alhamdulillah sudah selesai kita hari ini belajar tentang surah Ad-Duha. Bagaimana hari ini pelajaran kita? Mantap? Senang? Insyaallah. Jadi sebelum kita nanti minggu depan kita akan masuk pembelajaran selanjutnya. Abi kasih kesimpulan hari ini tentang pembelajaran kita. Pembelajaran kita tentang surah Ad-Duha tadi. Yang pertama, surah Ad-Duha itu artinya adalah waktu duha. Kemudian surah Ad-Duha terdiri dari berapa ayat? 11 ayat. Urutan surahnya yang keberapa? 93. Diturunkan di Mekah. Maka dia tergolong sebagai surah Makkiyah. Apa asbabun nuzul dari surah Duha tadi? Kenapa? Karena orang-orang kafir mengatakan bahwa Allah itu tidak peduli lagi kepada siapa? Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Oke, bagus. Jadi asbabun nuzul dari surat Duha adalah orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi bahwasanya Allah nggak peduli sama Nabi. Maka Allah memberikan kabar gembira tentang turunnya surat Duha bahwasanya Allah tetap selalu mengingat ataupun selalu mengingat orang-orang beriman dan para nabi. Baik. Yang terakhir, apa makna dari isi kandungan surat Duha? Surat Duha apa isi kandungannya? Kita tak boleh menghardik anak dan orang yang minta. Oke, bagus. Berarti semuanya sudah paham. Ayo, tepuk tangan untuk dulu semuanya. Luar biasa. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sudahi dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang materi zakat ya. Zakat itu terbagi berapa, kemudian siapa saja yang menerima zakat ya. Insyaallah. Baik, sekian dari Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.